Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Galatia 1 ayat 1-5 dan di dalam ayat yang kelima berkata demikian. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa dosa yang paling besar ialah jika kita mencuri kemuliaan Tuhan. Allah adalah Allah yang layak kita puji karena Dia adalah Allah yang menyediakan segala-galanya buat kita. Bahkan Dia mati buat kita, Dia tebus dosa kita, Dia angkat kita dari kegelapan dan dijadikannya kita menjadi anak-anaknya. Jadi kalau kita mencuri kemuliaan Tuhan, maka sebenarnya kita sudah menolak kasih karunia Allah dalam hidup kita. Ketika kita berkata kepada diri kita sendiri bahwa semua yang terjadi dalam hidupku ini semua karena kemampuanku, apa yang ku capai semua karena kehebatanku, semua karena kekuatanku, itu berarti kita sedang mencuri kemuliaan Allah. Tetapi waktu segala pujian kita berikan hanya kepada Tuhan, segala hormat dan kemuliaan kita berikan kepada Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi setiap tekanan, kita akan kuat menghadapi masa-masa yang sukar dalam hidup kita. Dan mengapa demikian? Karena kita mengerti bahwa segala kebaikan itu datangnya dari Tuhan. Segala yang kita miliki adalah dari Tuhan dan kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Karena itu hanya Dialah yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita dapat memberikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan? Dari ayat bacaan kita hari ini, kita pelajari yang pertama, yaitu kalau kita menyadari panggilan hidup kita. Paulus mengerti betul panggilannya, sehingga walaupun orang mengkritik dan mempermasalahkan kerasulannya, dia tahu panggilannya. Dia mengerti panggilan yang luar biasa itu datang dari Tuhan. Ia tidak goyah sedikit pun. Dia tahu segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dia tidak kecewa. Dia tidak tertekan dalam melalui semua peristiwa dalam hidupnya. Tetapi Paulus sadar bahwa dia melayani hanya untuk Yesus. Dan Dialah yang telah memanggil dan menetapkannya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan yang kedua, pelajaran apa yang kita dapat dari ayat bacaan kita hari ini? Dan bagaimana kita dapat memberikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan? Yaitu ketika kita menyadari bahwa kuasa kebangkitannya nyata dalam hidup kita. Paulus berkata, engkau bisa saja mempersoalkan kerasulanku, tetapi bagiku segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Hanya itu yang menjadi tujuan hidup Paulus. Hanya itu yang Paulus capai dan kerjakan di dalam pelayanannya. Karena Allah Bapa yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, dan kuasa itu yang diberikannya kepada Paulus. Sehingga tantangan bagaimanapun di depannya tidak akan membuat Paulus mundur. Dan kuasa kebangkitan Kristus juga yang akan memampukan kita untuk berjalan maju melihat kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat memberikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, yaitu kalau kita menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang ketiga, ada kasih karunia dan ada damai sejahtera. Kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima meskipun sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tetapi damai sejahtera adalah sukacita yang berlimpah yang ada di dalam kita
yang dapat mengatasi segala sesuatu yang ada di luar kita. Damai sejahtera adalah sesuatu yang ada di dalam kita, yang Bapa berikan kepada kita, sehingga bisa mempengaruhi segala sesuatu yang di luar. Dan meskipun segala sesuatu yang ada di luar mengecewakan kita, tetapi kalau hati kita penuh dengan damai sejahtera, maka akan tetap ada sukacita di dalam hidup kita untuk menghadapi tantangan dan persoalan apapun. Dan yang keempat, bagaimana kita dapat memberikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, yaitu ketika kita menyadari kasih dan pengorbanan Kristus. Dia adalah Kristus yang mengasihi kita. Dia bukan penyebar agama Kristen, tetapi dia adalah pembuat jalan ke surga. Karena itu hanya Dia yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi saat ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Karena itu hanya Dialah yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dan percayalah bahwa ketika kita selalu memberikan pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia, maka kita akan mengalami kuasa, mujizat, serta jalan-jalan hidup kita ada dalam tuntunan Tuhan, sehingga kita akan hidup dalam kemenangan dan mujizat setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang Tuhan tetapkan untuk menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Bahwa sesungguhnya kami menyadari segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Bahkan jaminan hidup kami, keselamatan kami, Engkau yang telah mengerjakannya bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk memberikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena kami tidak memiliki apa-apa yang patut kami banggakan. Dan kami tahu semuanya datangnya hanya dari Tuhan. Karena itu kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, sertai langkah hidup kami dengan firman-Mu setiap hari, agar hidup kami senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan, dan segala pujian itu kami kembalikan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat saudaraku, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.